1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila bersama Ibu Dinar Yuliarti. Selamat menyaksikan. Setiap sila dalam Pancasila saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh, mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut penjelasan mengenai bagaimana setiap sila saling melengkapi. Sila pertama menekankan pentingnya keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sila kedua menekankan pentingnya memperlakukan setiap manusia dengan adil dan beradab sejalan dengan pengakuan adanya Tuhan dalam sila pertama. Sila ketiga menekankan persatuan bangsa Indonesia yang beragam. Persatuan ini hanya dapat tercapai jika prinsip keadilan, adab, dan pengakuan terhadap keberagaman sila kedua dijunjung tinggi, serta dengan adanya nilai moral yang diatur oleh keyakinan pada Tuhan sila pertama. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama secara bijaksana. Dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat, prinsip ini menyatu dengan sila ketiga yang mendorong persatuan. Musyawarah hanya akan berjalan baik jika ada rasa kemanusiaan, sila kedua, dan etika moral yang baik, sila pertama. Dengan begitu, setiap keputusan mencerminkan kepentingan bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai adil dan beradab.
Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini hanya bisa tercapai jika ada persatuan sila ketiga, musyawarah yang bijaksana sila keempat, serta penghargaan terhadap kemanusiaan sila kedua. Sila ini juga mengandung unsur keadilan yang dilandasi oleh moralitas yang tinggi, sila pertama. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pelajar seperti kita? Sila pertama dengan lambang bintang bermakna nilai ketuhanan, agama, ketakwaan atau ibadah, toleransi beragama. Kalian dapat menerapkan nilai ini dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing secara konsisten, menghormati teman yang berbeda agama, serta menjaga toleransi dalam keberagaman agama. Misalnya, saat ada teman yang beribadah, tidak mengganggu mereka dan menghargai waktu mereka. Sila kedua dengan lambang rantai, kemanusiaan, persamaan derajat, adil dan benar, toleransi perbedaan, tidak membeda-bedakan, tenggang rasa, mencintai sesama manusia, berkegiatan kemanusiaan. Menghargai dan membantu sesama adalah bagian dari nilai kemanusiaan. Kalian bisa menerapkannya dengan menghormati teman-teman tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial, serta membantu teman yang sedang kesulitan. Misalnya dengan membantu belajar atau menenangkan teman yang sedang sedih. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, nasionalisme, patriotisme, dan keindonesiaan banget. Nilai persatuan dapat diterapkan dengan bekerja sama dalam berbagai kegiatan di sekolah, baik di kelas maupun di organisasi. Selain itu, kalian bisa menghindari tindakan yang menyebabkan perpecahan, seperti menyebarkan gosip atau melakukan bullying, serta ikut aktif dalam kegiatan yang memupuk rasa kebersamaan seperti upacara bendera atau peringatan Hari Nasional. Sila keempat dengan lambang kepala banteng, musyawarah, mufakat, dan demokrasi. Kalian bisa menerapkan musyawarah dengan cara berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam kegiatan kelompok atau organisasi. Misalnya, ketika ada tugas kelompok, setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, lalu keputusan diambil dengan cara yang adil. Kalian juga bisa belajar menerima hasil keputusan dengan bijak meskipun berbeda dari pendapat pribadi. Sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Gotong royong dan kekeluargaan, tidak merugikan orang lain, tidak memeras, bekerja keras, tidak pamer dan bergaya hidup mewah, membantu orang lain agar dapat berdiri sendiri, menghargai karya orang lain, berkegiatan yang berkemajuan sosial. Menerapkan nilai-nilai keadilan sosial bisa dilakukan dengan bersikap adil terhadap semua teman, seperti tidak pilih kasih dalam berteman atau berbagi, serta menghargai hak orang lain, misalnya berbagi kesempatan menggunakan fasilitas sekolah seperti buku atau komputer dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok ketuhanan, kelompok 2 kemanusiaan, kelompok 3 persatuan, kelompok 4 kerakyatan, kelompok 5 keadilan. Nah, setiap kelompok akan bermain peran mengimplementasikan setiap nilai-nilai Pancasila. Selamat untuk bekerja kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.